Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Marwa dengan NIM 013 dari kelas PBIA akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam mulai dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-10. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang ilmu pendidikan Islam, di mana ada pengertian yaitu kata menuntut dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata tolab, berarti mencari dan mendapat. Pelakunya disebut talib, yang selalu mencari dengan sungguh-sungguh dan mendapatkannya. Pengertian ilmu dalam konteks ini ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu memiliki karakteristik dan hakikat yang berbeda dengan pengetahuan. Ilmu disebut dengan al-i'lam dan pengetahuan disebut sebagai al-ma'rifah. Perlu dijelaskan bahwa al-ma'rifah lebih terdahulu ada daripada al-i'lim. Karena al-i'lim bersumber dari al-ma'rifah. Pengetahuan adalah konsep tentang sesuatu berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup yang tidak tersusun secara metodologis, sistematis, dan rasional. Al-ilm merupakan pengumpulan konsep-konsep yang bersumber dari pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penelitian dan telah tersusun secara terminologi sistematis dan rasional. Selanjutnya, di mana seseorang yang berilmu tentang sesuatu pasti sudah berpengetahuan tentang sesuatu itu. Bagaimana ia bisa berilmu tentang sesuatu itu padahal ia belum berpengetahuan tentang sesuatu itu. Nah, orang yang berilmu disebut dengan al-i'lim, jamaknya adalah ulama. Sedangkan yang berpengetahuan disebut sebagai al-a'rif, jamaknya adalah al-arifun. Al-alim dan al-a'rif lawannya jahil. Yang pertama sangat dipuji dan dicintai Allah, sedangkan yang kedua yang dibenci dan dicelah Allah. Masih lebih baik bergelar orang yang tidak berilmu dalam Al-Quran allazina dan ya'lamun daripada yang bergelar al-jahil untuk mendapatkan predikat al-a'lim dan al-a'rif. Seseorang diharuskan untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Itulah sebabnya Rasulullah mewajibkan setiap orang itu menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu tentang proses menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukanlah yang mudah bagi setiap orang. Menuntutnya sangatlah sulit, sukar, dan rumit. Menuntut ilmu membutuhkan segalanya, bukan sebahagiaannya. Berilah, tetapi aku akan memberi untukmu hanya segala saja. Menuntut ilmu membutuhkan kemampuan dalam banyak hal. Yang pertama itu kemauan yang keras. Kedua, tenaga yang besar. Ketiga adalah waktu yang banyak. Yang keempat, uang yang cukup. Yang kelima adalah lingkungan, yaitu lingkungan yang mendukung. Semua kemampuan itu harus dilibatkan secara bersamaan. Jika salah satu tidak ada, maka sulitlah untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, yaitu membahas tentang faktor-faktor kunci. Ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan oleh setiap menuntut ilmu. Seorang memperpeganginya, insya Allah akan menggapai ilmu itu yang diperlihatkan sebagaimana yang telah terpaparkan, yaitu ada beberapa faktor-faktor kunci. Al-hars yaitu motivasi yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, mau lebih yang banyak lagi, mau seperti yang orang lain capai, memohon dan diberikan jalan keluar. Selanjutnya yaitu membahas tentang apalagi sesudah ilmu. Sesudah itu masih banyak yang harus dicapai. Kuncinya adalah menikmati ilmu dengan cara mengamalkannya agar bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, institusi, masyarakat, dan agama. Harus diingat bahwa murid yang baik adalah yang cita-citanya banyak. Ilmu dicapai karena didorong oleh cita-cita, pangkat juga dimiliki, keduanya harus dikejar
diburu, dan dituntut, karena semuanya itu tergantung pada penuntut ilmu. Ada satu hal yang boleh dicita-citakan, tetapi tidak boleh dikejar, yaitu jabatan. Setelah sarjana, boleh bercita-cita memegang sebuah jabatan, tetapi jangan dikejar. Jabatan kalau dikejar bertambah jauh, walaupun didapat, mungkin dengan menghalalkan segala macam cara. Jabatan yang didapat melalui pengejaran akan menimbulkan banyak yang negatif pada saat mendudukinya. Selanjutnya yaitu apa tips untuk menghadapi kehidupan. Ada beberapa, yaitu yang pertama beribadah dengan baik dan sempurna, bekerja dengan baik dan benar, bersikap ikhlas dan amanah, menjaga hubungan baik dengan sesama, berdoa agar dimudahkan di semua jalan, bertawakal, bersabar dan bersyukur. Al-sabr atau tahan terhadap bantingan, dan asyukur yaitu menikmati keberhasilan. Semua kunci itu akan berfungsi jika murid menjaga hubungan dengan dirinya, kawannya, gurunya, dan lingkungannya. Ilmu pengetahuan harus dituntut, diburu, dan dikejar dengan bersungguh-sungguh dan didapat. Kebahagiaan yang tinggi yang dirasakan oleh murid adalah kebahagiaan ketika ilmu pengetahuan itu sudah didapat. Usaha menuntut ilmu tidak boleh berhenti karena telah mendapatkan yang pertama. Masih banyak yang belum didapat, yaitu yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya yaitu tentang eksistensi alat pendidikan Islam. Alat pembelajaran merupakan tindakan, perbuatan, situasi, dan atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian alat mengarah pada objek benda mati, sementara istilah tindakan atau perbuatan merujuk pada objek yang hidup dan berubah itu. Tindakan atau perbuatan manusia. Oleh sebab itu, tindakan dan perbuatan manusia dalam pendidikan dibahas dalam unsur metode pendidikan. Alat pada berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Tetapi semua alat harus diuji sejauh mana nilai pakai atau manfaatnya dengan aktual dalam proses pembelajaran sebagai acuan atau kriteria yang digunakan dalam menilai atau pada tahap ini. Antara lain yaitu dapat menarik perhatian peserta didik ketika menyajikan informasi dan gagasan-gagasan. Yang kedua, memberikan informasi yang penting dan baru. Dan yang ketiga yaitu mempermudah pemilikan keterampilan khusus sikap-sikap. Selanjutnya yaitu membahas tentang konsep pergaulan, wibawa, hukuman, sarana, dan media pembelajaran. Menurut pendidikan Islam, untuk menjadikan peserta didik yang berkualitas pendidikannya maka harus didukung dari berbagai cara, strategi maupun bentuk lainnya yang bermanfaat dalam proses pembelajaran, pergaulan, hukuman, sarana, media pembelajaran maupun yang lainnya. Ini sangat menunjang dan berkaitan dalam meraih keberhasilan dan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, sangat berperan dalam di lingkungan pendidikan dan diuraikan sebagai berikut, yaitu peran keluarga atau orang tua dalam pendidikan Islam, peranan lingkungan, sekolah atau madrasah dalam pendidikan Islam, dan peranan masyarakat dalam pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian faktor-faktor pendidikan Islam. Dalam melaksanakan pendidikan agama, perlu diperhatikan adanya faktor-faktor pendidikan yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan agama tersebut. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam, di mana faktor-faktor satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Kelima faktor tersebut adalah anak didik, pendidik, tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentaskan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu membahas tentang faktor-faktor dan macam-macam pendidikan Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam adalah tujuan pendidikan,
pendidik, anak didik, lingkungan, dan alat-alat pendidikan. Faktor-faktor pendidikan agama adalah sesuatu yang ikut menentaskan keberhasilan pendidikan agama yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lain. Faktor-faktor pendidikan agama selanjutnya juga disebut dengan komponen-komponen pendidikan. Menurut Toto Soeharto dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam dengan memodifikasi konsepsi, Neo Muhadir mengungkapkan secara filosofis komponen-komponen pokok pendidikan Islam. Keadaan ilmu komponen yaitu tujuan pendidikan, pendidik dan peserta didik, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan konteks pendidikan. Kelima komponen ini adalah merupakan sebuah sistem. Pentingnya kelima komponen itu merupakan suatu pendidik yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi berkaitan antara satu sama dengan yang lainnya. Metode dalam pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memberi cara yang baik untuk melaksanakan operasional pendidikan Islam. Metode harus sejalan dengan substansi dan tujuan ilmu pengetahuan induknya, dan dalam penerapannya bersumber pada Al-Quran dan hadis yang meliputi. Al-Quran menunjukkan fenomena bahwa firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sasaran dan tempat yang dihadapi. Allah memberikan metode pengajaran alternatif, yaitu pilihan, dan setiap individu berbeda kemampuannya. Allah mendidik manusia disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan bersifat multi approach, yaitu melalui pendekatan religius, proses, dan sosiokultural. Selanjutnya yaitu macam-macam dan alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan agama dapat dikelompokkan menjadi 3 dengan uraian atau klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, alat pengajaran agama yang dibedakan menjadi 3, yaitu alat pengajaran klasikal seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Alat pengajaran individual yaitu seperti alat tulis, buku pelajaran, dan lain-lain. Alat peraga, alat-alat pendidikan langsung, itu termasuk alat pendidikan yang langsung juga ialah dengan menggunakan emosi dan dramatisasi dalam menerangkan masalah agama, karena agama lebih menyangkut perasaan. Alat-alat pendidikan tidak langsung yaitu alat yang bersifat kuratif, agar dengan demikian anak-anak menyadari perbuatannya. Baik, mungkin hanya itulah pemaparan-pemaparan materi dari hasil kerja saya mengenai tentang ilmu pendidikan Islam. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Ngombe kah, astagfirullah.